Iya. Apakah jumlah ini apa itu yang menyolatkan itu ukuran 40? Yang kayak gitu tuh 40 yang begitu. Ada yang aturan semakin banyak. Begini, soal yang 40 ini ada filosofisnya begini. Memang Nabi menyatakan apabila ada satu jenazah yang diakui lebih dari 40 orang minimal, maka jenazah itu jelas baik. Kan begitu? Filosofisnya, secara akliah memang iya. Kalau sempat pula ada 40 orang yang mensolatkan, berarti memang baiklah dia. Lahiriahnya, batiniahnya Tuhan lah yang tahu, amal dia lah yang tahu. Satu. Yang kedua, membaiahkan satu jenazah yang dikomandokan oleh seseorang. Apakah jenazah ini baik? Lalu dijawab ramai-ramai, baik. Sampai 3 kali, baik. Mungkin karena mengamalkan hadis yang ini tadi. Apabila ada lebih dari 4 orang mengakui ini baik, tentu jenazah ini betul baik. Tetapi yang dipolitisir, yang dikoordinir, belum tentu baik. Iya kan? Karena yang dikorek, yang diapanya? Yang diajak, belum tentu. Karena yang ditanya, baik aja jenazah ini? Aku aja nggak kenal. Dan ingat ya, innas amsam awal basar wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Setiap pengakuan kita yang kita tahu, kita dengar, kita katakan, nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Jangan mudah-mudah mengakui baik. Jangan mudah-mudah mengakui baik. Diam aja. Kalau nggak kenal, Diam aja. diam aja. Diam aja. Kadang-kadang kan kita tahu orang itu tak baik. Iya. Iya, kita ikut. Nah, itu dia. Jangan mau dikerahkan untuk mengatakan ini baik, karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban kita. Dulu kau bilang dia baik, emang betul dia baik? Apa kata kita? Apa jawaban? Pertanggungjawaban ini. Pertanggungjawaban itu jelas. Inna sama wal basar wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Pasti nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Karena jangan mudah-mudah mengakui baik. Tapi kalau memang ada orang yang kenal dia, tapi 40 memang baik, ya alhamdulillah baik tadi. Tapi kalau ikut kita menyolatkan berarti kita sudah berprasangka baik. Berprasangka baik. Bahwa dia baik. Sunnah menyatakan sholatkanlah. Ada kasus trik ya di masa Rasulullah. Kebetulan orang itu tahu Rasulullah kurang baik. Ketika sahabat-sahabat disuruh sholat kalian. Ya Rasulullah, saya nggak usah. Nggak ikut. Nabi nggak ikut. Dalam arti Nabi itu kan kalau dia berbicara mohon Allahumma gfirlahu, dia jelas doa Rasul diampun. Sementara dia ini tidak baik, tapi yang lain disuruhnya sholatlah kalian, suruhnya. Berarti umat Islam boleh mensolatkan siapa saja asal yang berikrar la ilaha illallah, sholatkan dia. Itu dia suruhnya, memang kita mensolatkannya. Hanya dia sendiri memang nggak mau mensolatkan itu. Dia, itu dia ya. Kita harus mensolatkan. Ada lagi pertanyaan? Kepala proyek datang. Iya. Kalau satu kali jadi imam, satu kali jadi makmum itu gimana? Ya enggak juga lah. Nggak perlu. Ya, nggak perlu. Yang penting kalau kita udah sholat, ya udah gitu. Yang lain lagi. Ada lagi pertanyaan? Sholat gaib itu? Iya, sholat gaib. Batasan waktu, misalnya meninggalnya udah sebulan tahun yang lalu atau apa yang ada lagi apanya kewajiban itu? 3 hari. Kalau udah sebulan lalu nggak lagi dikerjakan orang. Kalau untuk anak-anak, doa ini nggak perlu yang ini. Yang besar ini.
Karena ini kalimatnya Allah maghfirlahu. Kalau untuk anak-anak, dia belum berdosa. Yang belum memayis, belum berdosa. Maka doanya, Allahumma jalhu salafan wa faratan lana. Ya Allah, jadikanlah jenazah ini salafan. Menjadi simpanan, menjadi pahala bagi kami. Wa ajrol lana. Itu sebetulnya. Yang ini nggak usah. Jadi kalau salah anak bisa jauh lebih. Tapi ini masih tetap. Nah, yang ketiga dan yang keempat ini masih tetap. Yang ini yang enggak. Nah, untuk anak-anak. Kategori anak yang bisa disolatkan dan tidak disolatkan. Kalau bayi lahir tidak menangis, belum disolatkan. Itu menurut beberapa paham pendapat para ahli apa. Tapi kalau menangis, disolatkan. Tapi ada lagi yang berpaham bayi yang lahir keguguran, katanya kalau masih 2-3 bulan tidak. Tapi ada yang berpendapat kalau udah lewat 4 bulan setelah ditiupkan roh, katanya wajib juga disolatkan. Ada beberapa pendapat di situ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada Judan? Ada. Guru di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun Sesudena. Semuanya. Saya mau coba kita membuka surah Alam Nasrah yang pemahamannya barangkali lebih daripada apa yang selama ini kita baca di dalam terjemahannya. Saya berdiskusi dengan salah seorang pemuka agama kita, salah seorang mubalik kita mengenai masalah ini, dan saya kemukakan pendapat saya dan beliau juga menyetujui. Kira-kira begini, Alam Nasrah Laka Sadrak itu, surah itu ada 8, 2 yang di tengah, 2 yang di akhir. 4 yang pertama itu bunyinya kan Alam Nasrah Laka Sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha wa rafa'na laka dzikrak. Satu, kalau dibaca terjemahannya memang agak sulit memahaminya, karena Alam Nasrah Laka Sadrak, tidakkah kau lihat bagaimana kami Memberikan kelapangan. Iya, memberikan kelapangan bagi hatimu ya, sadrak. Nah, sadar itu hati. Wa wada'na anka dzikrak. Itu apa artinya persis diterjemahkan? Dan kami angkatkan beban yang Pundakmu. membebani belah pundakmu. Kami angkatkan beban yang ada di pundakmu. Alladzi anqadha dhahrak. Yang memberati pulang berpulang. Yang memberati Iya. punggungmu.